Selamat pagi umat GKI Samanhudi yang terkasih. Kita akan memulai doa pagi kita pada kali ini. Marilah kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami ucapkan syukur atas setiap anugerah kehidupan-Mu pada hari baru yang Kau percayakan pada setiap kami. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan semangat dan kekuatan yang datang dari-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan yang akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami ya Tuhan sehingga kami pun dapat memelihara firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu juga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Deborah. Ya, firman Tuhan akan kita baca bersama dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya. Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi. Tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Zamgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perang ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada panglima Israel, pada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah Tuhan menyanyikan perbuatan Tuhan. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Berbahagialah bagi setiap kita yang baca dan merenungkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi highlight firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi sampai aku Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kata ibu, tentu kalau kata ibu identik dengan hal-hal yang domestik ya Bapak Ibu. Biasanya kalau ibu gambaran dulu pasti ya adalah seseorang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan yang biasanya hanya memasak, membereskan rumah gitu ya, menjaga anak lalu membesarkannya. Jika dahulu saudara-saudara kata perempuan atau misalnya ibu selalu dipandang lebih lemah dibanding laki-laki. Namun seiringnya dengan perkembangan zaman, tentunya perempuan dan laki-laki bukan dipandang lebih rendah satu dengan yang lainnya. Namun sekarang kita melihat bahwa perempuan juga setara terhadap laki-laki. Pandangan yang jadu atau pandangan
kuno ini sudah mulai ditinggalkan. Sehingga kesetaraan pun semakin nampak sebagai salah satu semangat dan juga semangat dari suatu emansipasi. Nah, saudara-saudara, hal ini juga terjadi dalam perjalanan kehidupan orang Israel. Kita mengenal betul dengan budaya patriarki. Alkitab yang kita baca sampai dengan saat ini, Alkitab dituliskan oleh backgroundnya adalah orang-orang yang sangat merendahkan perempuan. Kalau kita melihat budaya orang Israel pada saat itu adalah sangat patriarki. Laki-laki dipandang lebih tinggi dibanding perempuan sehingga peran perempuan dipandang sebelah mata. Namun saudara-saudara, di dalam teks kita pada hari ini kita mau melihat salah satu sosok yang tidak dipandang rendah, namun dia menjadi seorang pemimpin. Deborah adalah seorang nabiah. Nabiah adalah sebutan bagi nabi untuk perempuan. Deborah ini juga merupakan seorang pemimpin, yakni seorang hakim. Deborah adalah pemimpin perang yang terjadi pada saat itu. Kalau kita melihat pujian Deborah dan juga Barak yang kita baca barusan, Deborah diungkapkan sebagai ibu di Israel. Nah, kata ini juga dipakai dalam Yesaya 66 ayat 13 yang menekankan cinta Allah kepada bangsa Israel yang akan dihibur di Yerusalem. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa artinya Allah ini tidak memandang bulu dan tidak memandang gender. Allah sungguh menerima dan cinta kasih Allah tidak hadir pada salah satu gender saja. Namun Allah juga memandang segala jenis kelamin. Allah juga membagikan cinta kasih dan penghiburannya kepada setiap manusia, baik itu berbeda gender maupun berbeda status. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, setiap pribadi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan. Dalam kitab Hakim-Hakim, banyak sekali orang-orang yang dianggap rendah ataupun orang yang kurang percaya diri, orang yang dianggap sebelah mata karena gendernya justru menjadi pemimpin. Nah, dalam kisah kita pada kali ini adalah salah satu sosoknya adalah Deborah yang tetap setia dipakai oleh Tuhan dengan menghadapi risiko yang tidak mudah pada zamannya. Karena bangsa Israel pada saat itu tidak taat kepada Tuhan, namun Deborah mau tetap setia kepada Tuhan. Banyak bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, banyak bangsa Israel yang pergi ke Allah lain, namun Deborah menjadi sosok pemimpin, sosok role model bagi bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan pada kali ini, bahwa dikasih setia Tuhan tidak memandang gender. Kasih setia Tuhan tidak boleh dibagi-bagi kepada setiap orang. Marilah kita menyerahkan diri kita, baik setiap perempuan maupun setiap laki-laki. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah merasa rendah diri. Jangan pula mau direndahkan oleh orang lain. Jadilah diri sendiri. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Jadilah orang yang yakin bahwa setiap kita mendapatkan cinta kasih Tuhan, bahwa setiap kita juga pasti akan dipakai Tuhan untuk menebarkan cinta kasih dan kesetiaannya. Kiranya kisah Deborah pada kali ini dapat menguatkan setiap kita. Amin. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami simak bersama. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan berdasarkan gender, tidak merendahkan berdasarkan status, tidak merendahkan berdasarkan kemampuan, tapi kami mau diajar oleh-Mu ya Tuhan, bahwa setiap kami sama di hadapan-Mu. Cinta kasih-Mu dan cahaya yang datang daripada-Mu hadir bagi setiap kami semua. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menjadi murid-Mu yang setia. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tetap setia melakukan firman-Mu
dan menyatakan kasih-Mu dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Kami menyerahkan segala kehidupan kami menyerahkan segala hari kami menyerahkan segala ketakutan dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.